Rekan-rekan sudah melihat 4 hal yang biasanya rekan-rekan miliki atau orang-orang di sekitar miliki yang menghambat rezeki mereka. Aduh, itu memang sungguh menyayangkan gitu ya. Makanya Indonesia tidak bisa maju-maju. Di video kali ini saya akan bagikan 4 hal lagi yang mungkin Anda juga pikirkan dan ini menghambat rezeki Anda. Seperti apa? Kita tonton setelah intro berikut ini. Yang pertama, Pak, keuntungannya terlalu kecil buat saya. Nah, rekan-rekan sebelumnya sudah berpikir bahwa, oh iya, memang saya akan berusaha banyak nih. Saya harus belajar, harus mempelajari produk. Oke, kalau rekan-rekan hanya menjual, misalnya handphone, berapa sih keuntungannya? Rekan-rekan hanya menjual barang, minuman atau sembako, berapa besar sih keuntungannya? Nah, menjadi seorang dropshipper Acer, kami memproduksi tas dengan jumlah minimal 50 piece. Oke? Jadi setiap ada keuntungan rekan-rekan tuh dikali 50 piece minimal. Lalu berapa maksimalnya, Pak? Tidak terbatas. Kami pernah mendapatkan pesanan hingga puluhan ribu piece, ratusan ribu piece. Nah, dengan rekan-rekan menjadi dropshipper kami, rekan-rekan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas. Dan keuntungan dari sebuah tas itu kan bukan 50 perak atau 100 perak. Tapi rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan puluhan ribu. Puluhan ribu dari sebuah tas. Coba dikali dengan 50, bagaimana apabila dikali dengan 100? Dan bagaimana apabila itu dikali dengan 1000? Apakah kecil? Rekan-rekan yang memutuskan. Apabila rekan-rekan tertarik, rekan-rekan bisa menjadi agen dropshipper dari aceronline.co. Yang selanjutnya, Pak, saya baru berjualan. Nah, ini yang susah. Rekan-rekan banyak sekali dari antara kita yang malu untuk berjualan, malu untuk selling. Itu agak membingungkan sih, karena sebenarnya apabila rekan-rekan berada di negara maju ya, tenaga sales itu adalah tenaga penjual yang memiliki kehormatan. Karena apa? Semua perusahaan apabila tidak memiliki tenaga penjual, tenaga marketing, tenaga sales, itu akhirnya mati. Tenaga sales adalah penyelamat dari perusahaan. Apabila tidak ada tenaga sales atau penjual, maka tidak akan mendapatkan omset. Tidak ada omset berarti tidak ada profit. Bayangkan, apabila rekan terus makan, itu adalah produksi. Makan adalah produksi. Dan apabila rekan-rekan tidak pernah membuang makanan tersebut, maka badan rekan-rekan akan hancur. Sama seperti perusahaan. Produksi terus tanpa bisa mengeluarkan barang akan hancur. Nah, rekan-rekan berada di posisi yang terhormat. Rekan-rekan adalah penyelamat. Rekan-rekan adalah tenaga penjual yang memberikan omset bagi perusahaan. Karena itu, rekan-rekan seharusnya merasa bangga karena rekan-rekan membantu perekonomian Indonesia untuk menjadi lebih baik. Membantu semua produksi yang ada untuk menghasilkan uang yang lebih. Jadi, jangan pernah malu untuk menjadi tenaga penjual. Karena memang sejatinya tenaga penjual adalah pekerjaan yang terhormat. Oke? Oleh karena itu, rekan-rekan, sebagai seorang tenaga penjual, kami memberikan komisi. Kami tidak menggaji, tapi memberikan komisi. Apa yang rekan-rekan dapatkan, itu adalah hasil kerja rekan-rekan. Apa yang rekan-rekan dapatkan, komisi, selisih harga yang tadi, itu adalah haknya rekan-rekan. Oleh karena itu, tenaga penjual memiliki gaji atau memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari seorang karyawan. Bagaimana? Rekan-rekan tertarik menjadi seorang ujung tombak dari perusahaan? Rekan-rekan yang memutuskan. Yang selanjutnya, Pak, saya berjualan nanti saya malah rugi. Nah, ini juga suatu hal yang tidak masuk akal gitu ya. Ruginya di mana apabila rekan-rekan menjadi seorang dropshipper? Rekan-rekan tidak membutuhkan modal untuk memulainya. Ruginya nanti, Pak, kalau transaksinya kecil, saya mengeluarkan uang terlalu banyak. Oleh karena itu, saya sarankan rekan-rekan bisa menilai kira-kira keuntungan berapa yang saya bisa keluarkan. Dan kembali lagi, kerugiannya apa sih rekan-rekan? Rekan-rekan sekarang misalnya ngomong, oh iya Pak, saya kan ngeluarin kuota.
Pak, saya kan ke tempat calon klien saya menggunakan sepeda motor misalnya gitu ya, menggunakan bensin. Pertanyaan saya adalah, apabila rekan-rekan sekarang main ke tempat temannya rekan-rekan, ke kerabat, ke saudara, rekan-rekan mengeluarkan kuota kan, rekan-rekan minimal chatting atau telepon dulu, ada di rumah nggak? Terus rekan-rekan juga selanjutnya pergi ke sana tanpa menghasilkan apapun, hanya sekedar silaturahmi. Oke, menjadi seorang dropshipper sebenarnya sekedar main. Rekan-rekan hanya sekedar berkunjung. Tiap hari rekan-rekan bisa berkunjung ke banyak orang, ke banyak rumah. Oke, dengan rekan-rekan berkunjung, rekan-rekan menjadi meningkatkan silaturahmi. Dengan rekan-rekan meningkatkan silaturahmi, maka rekan-rekan akan mendapatkan koneksi. Dan sambil silaturahmi, rekan-rekan bisa menawarkan diri rekan-rekan bahwa, bro, pak, bu, kakak, saya sekarang bisa membuat tas loh. Saya bisa membantu membuatkan pesanan tas. Siapa tahu sambil ngobrol malah terjadi sebuah deal. Oke? Jadi jangan pernah berpikir merasa rugi, karena sebenarnya yang rekan-rekan lakukan itu sebenarnya adalah kegiatan silaturahmi dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Oke? Silakan mencoba, dan setiap bisnis pasti ada resikonya. Dan menjadi seorang dropshipper adalah sebuah bisnis atau keagenan yang sangat kecil resikonya. Apakah rekan-rekan ingin mencoba? Yang selanjutnya adalah rekan-rekan sangat bijaksana sekali dengan mengatakan, Pak, saya cukup dengan penghasilan saya. Bagus, saya berikan selamat apabila rekan-rekan merasa cukup. Itu membuat rekan-rekan merasa terus bersyukur ya. Betul, bersyukur adalah hal yang sangat penting bagi kita. Kita harus bersyukur agar kita bisa menjalani kehidupan menjadi lebih nyaman. Kita bisa menikmati kehidupan menjadi lebih menyenangkan. Bersyukur itu penting, dan merasa cukup itu penting. Tetapi rekan-rekan harus memikirkan tentang masa depan. Rekan-rekan sekarang memiliki rumah, rekan-rekan sekarang memiliki kendaraan. Pertanyaan saya, rumah tersebut suatu saat akan rusak, bisa bocor, bisa terkena petir, bisa terjadi apapun. Rekan-rekan memiliki kendaraan. Kendaraan itu lama-lama rusak. Kendaraan itu lama-lama juga harus dijual karena sudah tua. Berarti rekan-rekan mengeluarkan pengeluaran tambahan. Belum lagi apabila rekan-rekan memiliki anak, pengeluaran yang dibutuhkan akan semakin lama semakin besar. Cukup sekarang tidak akan menjadi cukup di masa depan. Cukup sekarang adalah cukup untuk saat ini. Rekan-rekan harus menyiapkan dari sekarang penghasilan tambahan. Rekan-rekan bisa sakit suatu saat. Apabila rekan-rekan tidak memiliki penghasilan tambahan, tidak memiliki tabungan yang cukup, maka rekan-rekan tidak akan cukup pada saat membutuhkan dana darurat. Oleh karena itu, jangan pernah merasa cukup dan teruslah mencoba apabila ada kesempatan. Seperti pada saat ini, rekan-rekan sedang menonton video ini, adalah saat yang tepat untuk mendapatkan ide untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Teruslah mencoba, dan pengeluaran itu akan terus bertambah, percayalah. Selanjutnya adalah, Pak, saya tidak mau serakah. Kalau yang sebelumnya merasa cukup gitu ya, merasa sangat cukup. Yang ini adalah pola pikir seperti yang biasa kita miliki, saya tidak mau serakah. Hidup itu tidak boleh serakah, Pak. Namanya harta tidak dibawa mati. Oke, kalau di video sebelumnya saya mengatakan bahwa cukup itu tidak pernah ada. Yang sekarang lebih bijaksana lagi bahwa saya tidak ingin serakah. Harta tidak dibawa mati. Pertanyaan saya, yang dibawa mati apa sih? Yang dibawa mati itu apa sih? Setahu saya, yang dibawa mati itu pahala. Betul? Pahala. Kebaikan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apabila rekan-rekan ingin membagikan pahala, apabila rekan-rekan ingin berbagi kebaikan, membantu banyak orang, lebih mudah mana? Rekan pas-pasan, Anda pas-pasan, penghasilan Anda pas-pasan, atau penghasilan Anda memiliki kelebihan? Lebih mudah mana seorang yang kaya raya
dan berbagi, atau seseorang yang pas-pasan, makan saja sulit. Bagaimana bisa berbagi dengan orang lain? Memang pahala tidak hanya dengan berbagi kepada kaum duafa atau fakir miskin. Tetapi apabila kita bisa berbagi kepada banyak orang, bukankah itu hal yang lebih baik? Kita bisa mewakafkan tanah, kita bisa berbagi perpuluhan, atau apapun cara kita dengan agama kita bisa lebih banyak mendapatkan pahala dan menjadi seorang yang lebih baik. Bukan menjadi seorang yang serakah karena memiliki harta yang banyak, tetapi lebih banyak kita berbagi kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, saya sarankan untuk rekan-rekan lebih banyak berbagi dan mengumpulkan uang untuk bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Apabila rekan-rekan menyukai video seperti ini, rekan-rekan bisa subscribe. Lalu rekan-rekan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang hal-hal yang seperti ini. Dan apabila rekan-rekan menyukai video seperti ini, berikan like dan jangan lupa bagikan kepada orang lain yang membutuhkan video-video seperti ini. Saya Roy Biantoro bersama asalonline.com. Sampai ketemu di video selanjutnya.